tim berhasil menuntaskan misinya. Tiba-tiba mereka mendengar teriakan warga. Saat dilakukan pengecekan, gadis kecil yang ditemui Asena telah tewas karena peluru yang dia tembakkan menembus tubuh tersangka hingga mengenai gadis tersebut. Di sini, Asena benar-benar sangat menyesal. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Wolf. Dan sekarang kita masuk ke season 1 episode yang ketiga dan keempat. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, ditampilkan tim pasukan khusus Boru sedang terlibat kontak senjata dengan kelompok bersenjata di Sur pada tahun 2015. Karena tragedi peluru snipernya yang nyasar kepada seorang bocah, Asena sementara dinonaktifkan dari tugasnya. Akibat rasa penyesalan dan rasa bersalah yang terus menghantuinya, dia memutuskan untuk menggunting rambut. Dan karena jumlah musuh yang terlalu banyak, tim memutuskan untuk mundur. Beyler binaya geri çekiliyoruz, yürüyün! Di lokasi yang berbeda, kepala pencari fakta melakukan penyelidikan atas kasus tertembaknya bocah tersebut. Selain Asena, hadir di sana komandannya Behcet, Kemal, dan Tolga. Sebagai pendiri sekaligus pelindung tim pasukan khusus ini, Presiden Turgut ikut hadir untuk memastikan penyelidikan ini dilakukan secara transparan. Meskipun autopsi masih berlangsung dan belum jelas peluru itu berasal dari Asena, tapi sniper cewek ini sudah pasrah dengan nasibnya. Behcet menjelaskan tentang tim pasukan khusus Boru yang terbagi dari 3 unit dengan total personil 17 orang. Berasal dari orang-orang yang terbaik di akademi, personil akan dipromosikan sesuai kemampuannya di lapang dan senioritas mengalahkan pangkat karena tidak ada campur birokrat. Aturan ini dibuat oleh pendiri mereka, yaitu Presiden Turgut, Presiden Irfan, dan mendiang Presiden Kenan. Kemal sangat kesal dengan gaya penyelidikan si botak, apalagi tangannya atel karena saat ini rekan-rekannya sedang terlibat baku tembak. Karena musuh melakukan pengepungan dari berbagai penjuru, Yaka memberi saran kepada Barbaros untuk meminta bantuan udara. Namun, markas menolak permintaan tim untuk mengirim jet tempurnya karena musuh tidak terlihat dalam pandangan mereka. Markas akhirnya mengizinkan jet tempur untuk terbang rendah menakuti musuh dengan bom suaranya. Tiba-tiba timbul masalah komunikasi. Si cantik Burcu mengatakan tim forensik membutuhkan waktu sekitar beberapa bulan untuk memberikan laporan balistik. Karena itu, sementara waktu Asena dilarang untuk terjun ke lapangan. Begitupun dengan Kemal dan Behcet karena mereka adalah saksi penting dalam kasus ini. Asena yang sudah pasrah malahan berniat untuk mengundurkan diri dari tim khusus. Presiden Turgut dan tim menyadari si botak itu adalah bagian dari para penjahat yang bersembunyi dengan dasi mereka untuk menghancurkan Boru. Behcet sendiri kecewa dengan Asena yang berniat untuk mengundurkan diri di saat timnya sangat membutuhkan. Rasa bersalah atas tewasnya anak tersebut terus menghantuinya, karena itu Asena kekeh dengan keputusannya, padahal laporan forensik belum keluar. Presiden menugaskan Kemal untuk menyelidiki Burcu apakah wanita itu terlibat dengan para mafia atau tidak. Presiden berjanji jika mereka menyerang tim lainnya dengan berbagai kebohongan, aku akan menghancurkan mereka. Di luar dugaan sebelumnya, musuh menggunakan mortir dan peluru kendali anti-tank. Tak hanya itu saja, Barbaros gagal menghubungi jet utama 8 karena musuh kembali menggunakan teknologi penghilang sinyal. Tim yang terbagi dua ini sama-sama berada dalam kondisi terjepit, apalagi tanpa bantuan Asena. Sebagai pelari terbaik, Murad mengajukan diri untuk menaiki puncak Bukit Abbas untuk mendapatkan sinyal agar bisa menghubungi jet tempur. Karena tidak ada pilihan lain, Turan mengizinkannya. Beberapa tim akan mengawalnya sampai pertengahan jalan, setelah itu mereka akan kembali mempertahankan titik ini. Turan mengingatkan, di masa jayanya, pasukan khusus ini tidak pernah tertangkap hidup-hidup atau menjadi tawanan musuh. Prinsip kita adalah memilih mati daripada melihat musuh tertawa. Murad akhirnya bergerak menuju Bukit Abbas. Sedangkan Turan dan Yaka menaiki sebuah gedung yang masih dalam tahap pembangunan.
Tolga memberitahu hubungan antara dirinya dan Asena kepada Kemal sebagai mantan kekasihnya. Meski dia berasal dari pasukan anti-teror, namun dia merasa bagian dari Boru. Turan dan Yaka bertugas untuk memberi jalan kepada Murat dari pasukan musuh yang mengejar mereka. Lazım olursa. Hayır. Siz sağ salim ilerleyin. Di saat yang sama, musuh memasang peledak di sekeliling bangunan tersebut. Hangisi? Muratlar daha önemli şu an bizden. Baku tembak pun kembali terjadi. Seakan tidak pernah habis, musuh dalam jumlah banyak terus berdatangan. Saat puluhan musuh sedang berada di bawah bangunan tersebut, mereka berdua mengorbankan dirinya dengan meledakkan bom tersebut. Tim sangat terkejut saat melihat bangunan itu roboh hingga rata dengan tanah. Murat menugaskan juniornya untuk mencari keberadaan Turan dan Yaka, sedangkan dia sendiri akan berangkat untuk melanjutkan misi pentingnya. Presiden Irfan kembali mengingat tentang cita-cita pendiri bangsa ini untuk menjadikan Turki sebagai bangsa besar hingga Eropa iri kepada mereka. Hal ini dia ungkapkan kepada Asena yang ternyata putri dari mendiang Presiden Kenan. Selain tersohor karena kepemimpinannya yang adil, Presiden Irfan tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu bahkan saat berada di atas gunung. Terungkap di sini, tim Boru yang disebut juga tim 3450 karena berasal dari surat ke-34 ayat 50 yaitu surat Saba. Setelah robohnya bangunan tersebut, Turan dan Yaka berhasil selamat namun terjebak di antara puing reruntuhan. Meskipun matanya baik-baik saja, tapi akibat guncangan tersebut, Yaka mengalami kebutaan sementara karena gula darahnya yang drop. Karena itu, Turan memberinya coklat. Murat mendapat panggilan radio dari Letu Demir sebagai pilot jet tempur. Namun karena penghilang sinyal, komunikasi mereka tidak berjalan dengan baik. Sinyal alabileceğim bir yükseltiye çıkın 3450. Murat kembali berjalan untuk menaiki Bukit Abbas agar sinyal radio lebih baik. Pilot cantik ini kemudian terbang sambil menunggu panggilan radio selanjutnya. Di tengah ladang jagung, Murat terus berlari hingga langkahnya terhenti setelah melihat mobil musuh melintas. Di lokasi itu, Murat melihat militan sedang mengisi amunisi. Karena berada di dataran rendah, dia masih kesulitan untuk melakukan komunikasi dengan pilot. Vakit azalıyor. Cemur'dan çıktınız mı? Karena bahan bakar yang terbatas, pilot meminta Murat untuk naik lagi ke atas bukit. Tiba-tiba, seorang musuh muncul memergokinya. Untungnya, Murat berhasil melumpuhkannya. Sementara itu, Kemal mengajak Burcu untuk minum kopi, sekaligus untuk menyelidiki lebih jauh apakah wanita ini bagian dari kelompok mafia yang menyusupi negara atau tidak. Kemal mengambil kesimpulan jika Burcu bukan bagian dari mereka karena sikapnya yang agresif, semangat, dan ganas dengan perdebatan. Karena perebutan senjata tadi, Murat sampai tertembak, tapi dia terus berjuang untuk menaiki bukit. Murat kembali menghubungi Demir karena musuh sedang melakukan pengejaran terhadapnya. Kemudian Murat meminta waktu 10 menit untuk menaiki bukit. Mulai terasa lelah karena luka tembaknya, Murat meminta bantuan Demir untuk terbang rendah menakuti musuh dengan bom suara demi menyelamatkan kawan-kawannya. Setelah itu, Murat menggali tanah untuk menyembunyikan granat yang ditutupi dengan senjatanya. Turan dan Yaka tidak percaya kawan-kawan mereka datang untuk membantu, namun karena terjadinya guncangan suara, tidak terdengar lagi. Bize hiçbir şey olmaz. Turan meminjam ponsel Yaka untuk menghubungi putrinya. Setelah perceraian dengan istrinya, hanya suara anaknya itu yang bisa menghiburnya dikala sendirian. Kemal mengutarakan keyakinannya jika Burcu akan memberikan laporan yang objektif. Turgut menambahkan jika mereka belum berhasil menyusup ke dalam tim pasukan khusus itu karena di sini birokrat tidak berhak untuk mengatur, yang mempunyai kinerja baik dan berpengalaman di lapangan yang akan ditunjuk.
Terungkap kisah ayah Becet yang tewas akibat bom yang ditanam di mobilnya. Karena itu, dia mendaftar menjadi polisi melanjutkan perjuangan ayahnya untuk menangkap para penjahat. Kisah ini membuat Asena kembali bersemangat untuk membantu timnya yang saat ini sedang terlibat kontak senjata. Gözler iştahla bize bakıyorlar. Şu an surda olmalıydık. Kembali ke Sur, musuh yang mengejar Murad terkena jebakan granat yang ditanamnya. Suara ledakan itu jadi pertanda baginya jika musuh semakin dekat. Dengan sekuat tenaga, Murad terus berlari mendaki Bukit Abbas. Sesampainya di puncak, Murad kembali menghubungi pilot jet. Sinyal alıyorum. 3450 Murat, beni duyuyor musun? Dalam kondisi yang sudah semakin lemah itu, Murad memberikan koordinat agar pilot memberikan gertakan kepada musuh. Pilot yang bernama Goki ini lalu punya ide untuk menggunakan antena F-16-nya sebagai penerus sinyal ke bawah. Situasi makin mencekam karena puluhan musuh mulai bergerak ke atas bukit. Turan sangat senang ponselnya tiba-tiba mendapat sinyal karena jasa Murad. Kesempatan itu dia gunakan untuk menghubungi putrinya. Turan dan Yaka sudah pasrah, namun tak diduga rekan-rekannya kembali datang untuk menyelamatkan mereka. Alat berat digunakan untuk mengangkat puing-puing reruntuhan agar mereka bisa keluar. Meskipun berhasil selamat, tapi pertempuran belum berakhir. Puluhan musuh datang mendekat, membahayakan seluruh tim. Saat kontak senjata berlangsung, tiba-tiba musuh langsung berjatuhan akibat muntahan peluru yang ditembakkan Letu Demir. Timnya berhasil selamat, namun tidak bagi Murad yang rela mengorbankan nyawanya. Dia meminta Letu untuk mengebom Bukit Abbas di saat 20 musuh sedang mendekat kepadanya. Murad memilih untuk mati daripada tertangkap hidup-hidup. Sebelum kesadarannya hilang, Murad memberikan koordinatnya kepada Goki. Dia senang dapat berkenalan dengan pilot cantik sepertinya meskipun dia belum pernah melihat wajahnya. Dia berharap di dunia lain bisa minum kopai bersamanya. Asuruput dulu. Roket akhirnya dilepaskan di atas Bukit Abbas. Sebuah pengorbanan tidak sia-sia yang dilakukan seorang prajurit demi keselamatan rekan-rekannya. Becet tidak percaya dengan berita yang baru saja dia dengar. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Kemal dihantui kemunculan rekannya Mert dan Presiden Kenan yang sudah meninggal. Tak hanya mereka, Kemal pun dihantui Asena yang sedang hamil tapi memilih untuk bunuh diri. 6 bulan setelah terbunuhnya Murad, dalam misi di Sur itu tetap saja Turan masih berduka. Perasaan paling bersalah Turan adalah karena dia sendiri yang menyuruhnya memilih kematian daripada tertangkap oleh musuh. Kemal mengajak Turan untuk kembali bangkit dari keterpurukan dan menyelesaikan misi ini. Di Istanbul tahun 2016, seorang supir truk bernama Halil terpaksa berhutang kepada seorang mafia judi bernama Sahin. Jika hutangnya ingin lunas, Halil harus mengirimkan barang milik seseorang yang disebut sebagai hantu. Halil sempat menolak karena dia tahu si hantu itu adalah teroris. Seorang pelayan bernama Fatih mendengarkan pembicaraan mereka. Informasi tersebut Fatih sampaikan kepada anggota pasukan khusus Baran dan rekannya. Malam itu, Letu Demir menemui Yaka untuk mengetahui lebih jauh tentang Murad. Bahkan, Demir ingin sekali mengunjungi keluarganya. Ada penyesalan dan kesedihan tersendiri baginya karena kejadian itu. Tapi Yaka memastikan tidak ada satupun rekannya yang menyalahkan kepadanya sama sekali. Setelah 6 bulan berlalu, Asena akan menerima laporan hasil penyelidikan kasusnya. Tolga ingat betul jika dirinya yang melihat pertama kali jasad Presiden Kenan, ayah dari Asena. Satu tangan memegang senjata dan satu tangan lagi memegang foto wisudanya. Bukti itu menunjukkan betapa sayangnya dia kepada Asena. Sen en iyi misin? Presiden Turgut meminta Kemal untuk menjadi mata-mata dalam penyelidikan kelompok mafia yang menyelundup ke dalam negara ini. Karena itu, Kemal akan menjadi warga sipil biasa untuk sementara waktu. Tolga membawa hasil penyelidikan untuk kasus Asena.
Ternyata peluru yang bersarang di bocah tersebut berasal dari senjata AK-47 milik musuh. Rahatla artık biraz. Hadi. Dari awalnya sangat tegang, Asena kini bisa bernafas lega. Yaka dan rekan-rekannya menyamar di sebuah kedai milik mafia itu untuk menangkap para penyokong kelompok teror. Terpancing dengan perkataan Yaka, si Ekrem mengeluarkan pistolnya untuk menakuti tim. Mereka tidak tahu yang berada di hadapannya adalah pasukan khusus. Bahkan dia todongkan senjata tersebut kepada Baran. Dan tiba-tiba ini yang terjadi. Şahin. Di saat yang sama, Turan dan Barbaros berhasil menangkap juga si Sahin. Komandan akan membawa 3 tersangka ini ke rumah Halil. Zeynep menemui Asena di pemakaman ayahnya yang memilih tewas dengan bunuh diri. Ketika Halil dibawa ke rumahnya, dia berusaha kabur, lalu Kemal mengejarnya. Murat! Halil, dur! Dia berhasil ditangkap kembali. Sementara itu, Barbaros, Yaka, dan Baran mengawasi Hanin dan anak buahnya di sebuah lapangan untuk menunggu instruksi komandan. Rencana tim adalah memancing si hantu keluar dari tempat persembunyiannya. Di pertemuan dengan istrinya dalam keadaan terborgol, Halil merasa malu. Tapi si Turan cuek saja saat menikmati makanan yang disuguhkan. Tiba-tiba, Asena datang ke rumah sakit setelah mendapat kabar penyerangan dari beberapa preman jalanan terhadap Zeynep, hingga kalung peninggalan ibunya mereka curi. Halil mengaku terpaksa bermain judi di kedai Sahin karena membutuhkan biaya operasi untuk anaknya. Setelah terjebak hutangnya, Hanin memanfaatkan dirinya untuk mengirim pasokan bagi kelompok teror. Mereka bergantian menggendong bayinya karena ayunannya rusak. Kemal berhasil memperbaikinya kembali karena dia ahlinya saat melihat kekurangan dan kelemahan. Terungkap saat menjadi kekasihnya, Asena hamil, tapi 3 bulan kemudian bayinya keguguran padahal dia berniat untuk menikahinya, tapi hubungan mereka keburu kandas. Asena menemukan para preman yang menyerang Zeynep, dan ini bentuk pembalasan yang dilakukannya. Setelah menghajar mereka, Asena merampas kembali kalung milik Zeynep dari tangan mereka. Sahin berpura-pura berkelahi dengan Ekrem padahal dia mengambil pulpen di saku baju Ekrem untuk digunakan melepas borgol di tangannya. Si tua itu mencoba menyerang tim dengan pistol yang dirampas, tapi karena sigapnya pasukan khusus, mafia ini akhirnya tewas. Burung-burung dilepaskan di atas sebuah bangunan, kode untuk Halil. İşaret geldi Halil. Gel bak. Menyadari dengan kesalahannya, Halil memberikan kontak para pelaku teror itu agar tim lebih mudah menangkap mereka. Kesimpulannya, pendekatan kemanusiaan yang dilakukan tim khusus menyadarkan Halil dengan kesalahannya. Kekuatan otak sejatinya lebih baik daripada kekerasan. Zeynep tidak menduga seseorang meletakkan kalung miliknya di gagang pintu. Sementara itu, Asena kembali memasuki ruangan kerja mendiang ayahnya. Di balik sofa, dia menemukan secari kertas yang ditulis ayahnya untuk dia. Mantan Presiden Kenan yang memang kidal ini mengungkapkan tentang perjuangan dirinya dan Irfan yang tidak mudah. Heyecan yok. Her şeyin ilacı. Dia menyadari kematian akan datang kepadanya. Satu hal yang perlu Asena tahu, rasa sayang ayahnya ini begitu besar kepadanya. Misi tim kali ini jauh lebih mudah hingga tidak perlu menggunakan senjata mereka. Si hantu alias Resul berhasil ditangkap oleh tim. Di akhir episode keempat ini, Kemal menemui Presiden Irfan di dalam penjara. Turgut menyuruh Kemal menemui Irfan bukan tanpa alasan. Di saat mereka semua sedang mengawasi gerakan Behcet dan Tolga, Kemal ditugaskan untuk memberikan kejutan kepada mereka dengan membunuh salah satu pahlawan terhebat negeri ini, yaitu Osman Alan. Onu öldüreceksin. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya.